Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan saya Elsa Jessica Natasha Mairani dengan akhiran NIM 048, merupakan siswa dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Madura. Di mana pada kesempatan video kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi dengan tema Etika Aparat Penegak Hukum dan Kepercayaan Publik dalam Perspektif Pancasila. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kita sudah banyak melihat kasus maupun berita terkait aparat penegak hukum, di mana salah satunya itu seperti polisi, jaksa, maupun hakim yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan maupun tindakan suap atau tindakan kekerasan lainnya, yang dimana tindakan tersebut kan tidak prosedural ya. Nah, tindakan seperti itu kan menimbulkan dampak negatif di masyarakat, di mana masyarakat mulai mempertanyakan kredibilitas aparat penegak hukum kita. Nah, eh, dalam sistem hukum negara Indonesia ini, aparat penegak hukum kan tidak hanya memiliki peran penting untuk menegakkan keadilan, tetapi juga menjaga agar rasa keadilan dan rasa keamanan di masyarakat itu masih tetap terjaga. Maka dari itu, dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 sudah disebutkan jelas bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum gitu. Jadi eh, semua itu harus tunduk terhadap hukum selagi pun penegak aparat hukum itu sendiri seperti itu. Masalah etika ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik seperti itu. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya karena ketika aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan adil, maka masyarakat akan merasa terlindungi. Tetapi sebaliknya, ketika aparat penegak hukum sendiri itu masih ada tindak kekerasan yang berlebihan, tindak diskriminasi, maupun praktik korupsi, maka masyarakat kan mulai kehilangan kepercayaannya. Nah, maka dari itu ada adigium yang bunyinya seperti ini. Lex duraset tamen scripta. Hukum itu keras tetapi tetap hukum. Yang artinya tidak boleh ada pengecualian terhadap hukum hanya karena jabatan maupun kekuasaan. Jadi, hubungan antara etika dan kepercayaan publik ini kan seperti fondasi. Ketika satu rusak, maka sistem hukum ini juga ikut rapuh seperti itu. Supaya lebih jelas, mari kita lihat isu ini dari kacamata Pancasila, di mana sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menekankan nilai moral dan integritas, yang artinya aparat yang jujur, tidak korupsi, dan eh, menjalankan tugasnya sesuai hati nurani, maka sila pertama ini sudah berjalan. Tetapi sebaliknya, ketika masih ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, maka sila pertama ini masih belum berjalan. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap aparat penegak hukum itu diminta untuk memperlakukan manusia secara manusiawi. Tidak boleh ada tindakan represif yang melanggar hak asasi manusia. Nah, ketika selain itu, ketika ada seseorang yang sudah dinyatakan bersalah, maka proses hukumnya pun juga harus sesuai prosedur dan tidak melakukan intimidasi seperti itu. Sedangkan pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ketika negara itu sudah bersikap adil, maka masyarakat kan akan mempercayai dan sepenuhnya merasa terlindungi oleh negara itu. Tetapi ketika negara itu bersikap tidak adil, maka kepercayaan publik kan akan menurun. Ketika kepercayaan publik sudah menurun, maka itu akan memicu terjadinya ketegangan sosial. Selanjutnya yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan bagaimana segala bentuk keputusan hukum dibuat secara bijak dan juga menerapkan nilai keadilan tanpa tekanan maupun juga kepentingan pribadi. Nah, prinsip ini tentunya sejalan dengan asas due process of law, yaitu segala bentuk keputusan hukum harus dibuat secara fair dan akuntabel. Dan yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana ini merupakan tujuan akhir. Sejalan juga dengan adagium yaitu equality before the law, semua sama di mata hukum. Nah, sejalan dengan adagium tersebut juga ada pasal di mana pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa
seluruh warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka perlu adanya beberapa langkah penting di antaranya yaitu memperkuat pendidikan etika profesi, meningkatkan transparansi penanganan perkara, memperkuat wawasan internal dan eksternalnya, serta menerapkan reward and punishment tanpa memandang bulu. Selain itu, masyarakat juga perlu aktif mengontrol segala bentuk atau mengawasi serta mengontrol segala bentuk kegiatan sosial. Dari beberapa inti yang disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa isu aparat penegak hukum ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan nilai. Dengan menjadikan Pancasila ini sebagai dasar moral dan arah penegakan hukum, maka kepercayaan publik dapat dipulihkan, serta eh, Pancasila ini juga dapat benar-benar menjadi alat keadilan. Satu prinsip yang relevan dengan dunia hukum yaitu ubi jus ibi remiendum, yang berarti di mana ada hak maka di situ harus ada perlindungan dan penyelesaiannya. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengakuan yang adil dan prosedur hukum yang benar. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila sebagai landasan, kita berharap penegakan hukum di Indonesia ini tidak hanya berjalan secara prosedural, tapi juga mencerminkan keadilan yang bermanfaat, bermartabat, dan bermanusiawi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.